Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane kontak-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih yo urip akeh masalah. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih yo urip akeh masalah. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih yo urip akeh masalah. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih yo urip akeh masalah. Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih yo urip akeh masalah. Ono Yesus, beres kabeh, sing penting ono Gusti Yesus. Akeh masalah, penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih yo urip akeh masalah. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih yo urip akeh masalah. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh, beres kabeh, beres kabeh. Jangan takut hadapi masalah, yang penting ada Gusti Yesus. Amin. Pasti selesaikan masalahnya. Amin. Beres kabeh. Haleluya, puji Tuhan. Karena dialah yang menyelesaikannya bagimu. Amin. Luar biasa pagi ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh Allah, kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran kebara, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu.
Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Selamat pagi Pak Walden. Selamat pagi Bu Lydia, Bu Elias, Pak Elias, good morning. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, good morning. Bu Lasma, selamat pagi. Bu Ruli, Pak Mei, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Foni, Pak Artono, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Lastri, Pak Timo, selamat pagi. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. 1 Tesalonika ayat 5, 16 sampai 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Dan janganlah, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita baca perikop kita di sini adalah ayat 17. Tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lain, berdoalah senantiasa. Haleluya. Tuhan. Berdoalah senantiasa. Ini ada sebuah kisah ya. Ujianku dapat nilai 84. Saya bisa merasakan kegembiraan putri remaja saya ketika membaca pesan singkat darinya. Ia baru mulai bersekolah di jenjang SMA dan sedang menggunakan ponselnya saat istirahat makan siang. Sebagai ibunya, hati saya gembira bukan hanya karena ia berhasil mengerjakan ujian yang sulit, tetapi karena ia mau menceritakannya kepada saya. Ia ingin membagikan kabar baik yang diterimanya dengan saya. Saat menyadari bahwa pesan yang dikirim putri saya telah membuat saya gembira, saya pun memikirkan bagaimana perasaan Allah ketika saya datang kepadanya. Apakah dia sama senangnya saat saya berbicara dengannya? Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah dan sesuatu yang diperintahkan untuk kita lakukan senantiasa. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 tadi, yaitu tetaplah berdoa. Berbicara dengannya, berbicara dengan Tuhan ya, mengingatkan kita bahwa Dia menyertai kita dalam segala keadaan, baik maupun buruk, dengan menceritakan apa yang kita alami kepada Allah. Meski Dia sudah tahu segalanya tentang kita, fokus kita dapat teralihkan dan kita ditolong untuk selalu mengingat dirinya. Kita baca di Yesaya 26.
ayat 3. Yesaya 26 Ayat 3. ayat 3. 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejahtera hadir ketika kita mengalihkan perhatian kita kepada Allah. Apapun yang kita hadapi, marilah kita senantiasa berbicara dengan Allah dan tetap terhubung dengan Pencipta dan Juru Selamat kita. Ucapkanlah sepenggal doa dan ingatlah untuk bersukacita dan mengucap syukur. Lagi pula seperti kata Paulus, itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba kita baca ulang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita harus mengucap syukur ya. Ucap syukur dalam segala hal, baik buruk atau bersyukur. Baik, tetap bersyukur ya. Biasanya kita kalau dalam keadaan baik saja berucap syukur ya, tapi dalam keadaan buruk sulit kita mengucap syukur. Tapi Tuhan anjurkan pada kita seperti di Paulus ini, yaitu menganjurkan kita untuk selalu mengucap syukur balik keadaan baik maupun keadaan buruk. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini tadi ada sebuah kisah, yaitu ketika anak dari seorang ibu ini di dalam usianya mendapat nilai yang lumayan bagus, yaitu 84, dan dia segera WA mamanya, dikatakan bahwa aku mendapatkan nilai yang bagus. Berarti ibu dan anak ini punya hubungan yang baik ya? Iya, jadi kita harus menjaga ya hubungan yang baik antara kita dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri ya. Kadang-kadang kita ini tanya, ada apa ayah ibumu hari ini? Gak tahu. Jadi penting ya, anak juga tahu aktivitas ayah ibunya. Yeah. Apakah hari ini ibu membikinkan kamu masakan? Ya, seringkali saya tanya, masak apa ibumu hari ini? Oh, masak ini. Biasanya begitu ya. Saya tanya anak-anak yang ada di lingkungan kami. Oh, enak itu katanya. Saya berkata begitu. Jadi kelihatan ya, hubungan mereka itu baik atau tidak baik. Yeah. Yang terpenting dari berdoa senantiasa itu berarti menyatakan hubungan kita dengan Allah itu baik. Amin. Amin. Kalau hubungan kita sama Allah tidak baik, maka damai sejahtera itu tidak akan ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Jadi yang penting apa Pak Gem? Berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Kemarin siang saya ini ya cari makanan ya, keliling-keliling Sidoarjo. Lalu kita ternyata tutup semua. Karena hari apa ini? Kamis ya, kemarin itu hari Kamis tutup. Malam Jumat Legi ternyata ya. Malam Jumat Legi mereka tak jualan. Takut ya, banyak setan yang bergentayangan sehingga mereka takut berjualan ya. Jadi saya keliling-keliling, akhirnya saya dapatkan sebuah tempat yang masih buka, dan karena makan siang ya, kita butuh makan siang. Terus saya waktu itu duduk di tempat itu bersama seorang anak tadi pada jemaat ya. Saya
katakan pada dia, ke kamu ulang tahunnya tanggal berapa, tahun berapa, dia bisa jawab juga. Adikmu tahun berapa, dia ingat juga adiknya ulang tahunnya tanggal berapa, tahun berapa ya. Juga itu mama tanggal sekian, tahunnya itu sekarang umurnya mama itu berapa ya, berapa gitu dia katakan 35 atau 36 gitu. Jadi oh iya, jadi sekarang kan tahun 24, jadi 24 ini dipotong 36 dari tahun kelahiran mamanya adalah ya itu tadi dipotong itu jadi ya 1988 lah kira-kira ya. Ya oh iya ya, terus papa juga ini bulan Mei barunya tanggal, oh ya katanya tiga hari sama mati ya. Ya tapi lah ini suatu perhatian ya, dia bisa tahu semua keluarganya itu datanya lengkap itu, bagus ini ya. Nah ini suatu perhatian ya, berarti dia dengan adiknya, dengan papanya ada suatu perhatian ya. Ya memang hubungannya dekat ya. Hubungan itu sangat dekat ya, kita kadang-kadang lupa ya. Makanya kita kalau nikah itu cincin kawin kita itu dibalik namanya ya. Di dalam cincin kawin suami namanya istri, di dalam cincin kawin istri namanya suami. Karena kadang-kadang nama istri aja lupa gitu. Siapa ya, namanya? Bahaya kawan. Makanya itu ditaruh di dalam cincinnya. Oh kalau lupa dia lepas cincinnya. Oh iya. Tapi kalau butuh uang dijual senengnya enggak ada. Ya. Dan di situ kan ada tanggalnya juga, tanggal pernikahannya tanggal berapa gitu. Nah itu kita harus tetap memperhatikan ini, perhatian ini perlu ya. Jadi setiap ulang tahun istri atau ulang tahun anak-anak ini kita harus ingat. Kasih hadiah enggak? Ayo. Walaupun tidak kasih hadiah itu minimal mengucapkan happy birthday gitu. Itu jadi ya kalau hadiah itu bisa sekarang bisa menyusul ya. Jadi yang penting kita ingat lebih dahulu ulang tahun daripada keluarga kita ya. Kalau anaknya banyak ya kadang-kadang memang lupa, tapi ya 10 anaknya 10 bisa mengingat semuanya ya, dikasih catatan ya, catatan, ambil sari kertas jadi catat semua anak pertama sampai ke anak ke-10 itu kapan ulang tahunnya ya. Tapi jadi, anak Tuhannya bermiliar-miliar manusia ini ingat ya. Iya, Allah itu karena Allah menulis ya. Kita itu di telapak tangannya ya. Di telapak tangan Allah itu ada nama-nama kita ya. Jadi nggak lupa. Nah, kalau ngerepek, tahu ngerepek. Kalau ujian terus jawabannya ditulis di tangan ya. Itu di sini di kisah ini kita dianjurkan seperti hubungan yang baik antara si anak tadi dengan mamanya ya. Ada segala sesuatu hal yang menyukakan dia dikomunikasikan. Ini rumah gitu ya. Nah, seperti kita juga hubungan kita dengan Kristus ya toh. Ada apa-apa ya kita langsung berdoa dan berseru pada dia. Kalau kita ada keadaan sukacita, bahagia ya kita ucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih, kau baik, kau sungguh lakukan sungguh sangat baik. Hari ini kau berikan sukacita luar biasa bagi kami ya itu. Kalau dalam keadaan buruk pun kita berseru pada Tuhan, Tuhan, aku dalam keadaan ini tolong kami. Sehingga selalu ada hubungan yang baik di antara kita dengan Tuhan Yesus. Nah itulah perlunya. Jadi sewaktu-waktu kita ada perlu, kita berseru, Tuhan segera tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Kata-kata firman Tuhan, berdoalah senantiasa atau tetaplah berdoa. Berarti itu tetap berhubungan dengan Tuhan ya, connect. Yeah. Kalau wifi itu on selalu ya, tidak dimatikan wifi-nya ya. Jadi jangan mematikan wifi-nya Tuhan gitu. Amin. Supaya kita bisa streaming terus sama Tuhan. Amin. Seperti kita juga ini menyalakan handphone itu 24 jam ya. Jadi sewaktu-waktu kalau malam ada jemaat yang butuh
sakit atau perlu didoakan atau gimana meninggal, memberikan kabar sukacita atau duka cita, kita bisa segera merespon teleponnya ya gitu. Jadi ya inilah perlunya hubungan kita terus terjaga dengan Kristus ya. Amin. Di sini ada pertanyaan, adakah yang perlu Anda ceritakan kepada Allah saat ini? Ada ya, banyak ya yang perlu kita ceritakan kepada Allah ya. Bagaimana Anda dapat mengingat untuk senantiasa terhubung dengannya di sepanjang hari ya, di sepanjang hari kita pagi, siang, malam, kita pagi-pagi sudah connecting dengan Tuhan ya, si Tuhan. Allah Maha Kasih, ingatkanlah aku agar tetap terhubung denganmu di sepanjang hari. Aku mau bersukacita dan mengucap syukur kepadamu dalam segala sesuatu yang kuhadapi. Nah, itu senantiasa. Ya kadang-kadang karena rutinitas ya, kadang-kadang walah gitu aja. Kita harus berdoa, harus mengucap syukur. Ya, nah itu tapi senantiasa perlu ya. Waktu kita mau pergi, kita berdoa dulu ya. Itu kita perlu selalu, kita selalu terhubung dengan Kristus ya. Jadi juga dengan keluarga ya, kita selalu terhubung ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita handphone ya, kita WA, aku pergi ke sini gitu. Jadi tahu keadaan kita di mana, jadi tahu ada perlu-perlu, jadi bisa segera connecting ya. Amin. Inilah perlunya menjaga hubungan yang baik dengan Kristus maupun dengan sesama. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menghubungi kami. Bahkan ketika kami lari dari Engkau, Engkau selalu mencari kami dan menghubungi kami segera. Ampuni kami yang seringkali tidak connect dengan Engkau. Seringkali kami meninggalkan Engkau, seringkali kami off-kan hubungan kami dengan Engkau. Tetapi kami tahu bahwa Bapa di surga ingin kami selalu on bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menjaga hubungan kami dengan Bapa di surga tanpa jeda. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang hari ini mungkin mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka, ulang tahun mereka sendiri, ulang tahun pekerjaan mereka, ulang tahun ministry mereka. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka dapat senantiasa bersukacita dan tetap berdoa, teristimewa ketika masalah dalam kehidupan kita saling bergonta-ganti. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami bisa bereskan semuanya. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit, sedang terapi, apakah itu kemoterapi, apakah itu terapi tulang, dan sebagainya. Tuhan, sertai mereka dalam kasih kudus-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you guys. God bless you See you tomorrow. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.